Ibu, bagaimana keadaannya? Denyut nadinya kacau. Ada 2 jenis ki sejati di tubuhnya. Salah satunya sangat kuat. Seharusnya bukan miliknya. Dia tidak bisa mengendalikan ki ini. Menyebabkan ki asli melawan di titik akupuntur kunci. Menyebabkan darah dan ki mengalir terbalik dan tidak sadarkan diri. Apa yang akan terjadi? Apakah dia tidak akan pernah bangun? Ki aslinya terlalu lemah. Tidak bisa melawan ki sejati asing. Jika dibiarkan. Dalam 7 hari, organ dalamnya akan berubah menjadi darah dan meledakkan anggota tubuhnya. Ingat, kamu telah mengambil masalah kali ini. Jadi menurutmu, apakah dia tidak ada harapan? Kamu sebenarnya bisa menemukan Duan Changchao. Orang ini sangat beruntung. Duan Changchao bisa dikonsumsi secara internal, tapi memiliki efek ajaib pada luka luar. Ditambah resep yang telah kukembangkan seumur hidup. Itu bisa menekan sementara ki sejati liar di tubuhnya dan mengurangi dampak pada organ dalam. Oh, aku mengerti. Berapa lama dia harus berendam di mata air obat? Berapa lama dia harus berendam? Aku tidak bisa memastikan kali ini. Kamu tahu, ki sejati di tubuhnya terlalu kuat. Membatasi dia dengan sifat obat sudah merupakan berkah sampai dia bangun. Setidaknya sebulan. Atau bahkan setahun. Ibu Ying Er memperingatkanmu sebelumnya. Kamu yang mengambilnya. Jika kamu ingin dia hidup, kamu harus mengganti herbal dan merebus obat setiap hari. Jika orang ini mati, kematiannya akan disalahkan padamu. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Aku hanya penasaran. Apa asal-usul orang ini? Mengapa di usia yang begitu muda memiliki ki yang sangat kuat di tubuhnya? Dan siapa yang memaksanya jatuh dari tebing? Jatuh dari tebing. Apa latar belakangnya? Dan apa hubungannya dengan kita? Kami akhirnya berhasil melarikan diri dari sekte iblis. Dan akhirnya hidup damai. Kamu menyelamatkannya tapi malah membawa masalah. Oh, aku tahu. Aku hanya berpikir aku akan melakukan tugasku. Kamu tahu itu. Singkatnya, ketika dia bangun, kita harus segera mengusir orang ini untuk menghindari masalah. Oh.
Meskipun ibuku bilang jangan terlalu banyak bertanya, tapi orang selalu punya rasa ingin tahu. Aku setengah penyelamatmu. Ketika kamu bangun, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Ah. Apa yang terjadi padamu? Ibu. Ibu. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia seperti ini? Ki sejati di tubuhnya terpengaruh oleh obat dan saling bertabrakan dan ingin mencari jalan keluar. Aku baru saja menutup pembuluh darahnya. Sekarang seharusnya terkumpul di Jue Kue Kihai dan titik Guanyuan. Seharusnya sementara menstabilkan kinya yang kacau. Bagaimana jika masih tidak berhasil? Itu tergantung nasibnya. Jika dia tidak bisa melewati malam ini, apakah dia akan mati? Ibu, siapa sebenarnya Shugongzu ini? Kenapa kita harus pergi sejauh ini untuk meminta bantuannya? Pamanmu, dia adalah master bela diri yang sudah pensiun. Semua orang memanggilnya Deng Jugong. Dan ada yang memanggilnya Master Wu Zhao. Sepertinya dia sangat kuat. Tapi dia punya kepribadian yang aneh. Jika kamu melihatnya nanti, jangan bicara omong kosong. Bersikaplah pintar, kamu tahu? Oh. Dia sudah seperti ini sejak aku datang. Sudah lebih dari 1 jam. Astaga, apa yang terjadi padanya? Apa dia akan mati? Tidak. Masih ada darah di wajahnya. Tidak mungkin. Apa yang salah? Apa dia sudah mati? Tidak. Dia tidak mati. Tapi energi ki dalam tubuhnya tidak lagi berkeliaran, melainkan berkumpul kembali ke dantian. Tampaknya kemarin aku mengambil risiko, dan secara kebetulan menyelamatkan nyawanya. Oh, ini adalah kuncinya. Aku harus menuliskannya di manual obat. Ibu. Aku tahu kamu ingin melakukan penelitian, tapi kamu belum selesai bicara. Apa yang akan terjadi pada Ki setelah mencapai dantian? Kamu tidak tahu bahwa Ki ini bukan miliknya. Jika dia menjaganya dengan baik di masa depan, dan menyatukannya dengan Ki aslinya, tenaga dalamnya akan meningkat beberapa tingkat. Mungkin dia akan menjadi master seni bela diri di masa depan. Tapi dia terlihat begitu lemah. Apakah itu benar? Keadaan sekarang berbeda. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Hei Inge, cepat bawa kantong obat untuk ibu. Ibu akan mencampur ulang ramuan untuknya. Aku sangat berharap dia segera bangun. Sekarang ibu tertarik pada penelitiannya. Kamu bilang aku ikut campur urusan orang lain. Sekarang aku pikir kamu lebih tertarik daripada aku. Aku hanya kebetulan bertemu seseorang yang sedang menguji obat. Aku hanya senang. Bagaimana, apakah kamu masih ingin menyelamatkannya? Aku ingin mengambil obat sekarang. Gerakan kuda macam apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak bisa berdiri dengan sikap kuda yang benar. Tidak heran pukulanmu begitu berantakan. Kamu harus tahu itu. Ada banyak perguruan seni bela diri di dunia. Mengapa gerakan Hei Hu Tao Xin dari guru Shaolin, tapi tidak ada yang berani meremehkannya? Kenapa?
Itu karena mereka berlatih lebih dalam daripada sekte lain. Dan berlatih lebih rajin. Ingat nak. Ingat anak. Jika aku tidak mengawasimu di masa depan, kamu harus berlatih dengan keras secara sadar. Kalau tidak, jangan berlatih. Apa kamu merasa? Selama bertahun-tahun, kamu terlalu keras dalam mendidik anakmu dan terlalu menuntut. Ayah. Kamu adalah tuan muda dari Shenjian Villa, dan anakku Song Ningyuan. Shenjian Villa akan bergantung padamu di masa depan. Aku juga berharap di masa depan kamu bisa hidup bahagia. Tapi aku berharap kamu bisa menjadi seorang yang berbakat. Di mana tempat ini? Bukankah aku jatuh dari tebing? Kenapa aku ada di sini? Ayah aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Apa yang terjadi? Kiwer. Ayo pergi ayah. Hahaha. Apa yang terjadi dengan ibu? Ada sesuatu yang terjadi. Di mana ibu? Kenapa dia tidak ada? Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Kepalaku sangat sakit. Apa kamu baik-baik saja? Baik. Ayo pergi. Ibu, mari kita bawa dia pulang dulu. Baik, ayo pergi. Bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Jangan berterima kasih dulu. Biar aku tanya, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Kenapa kamu tetap koma selama beberapa hari? Aku ingin tahu dulu. Selain ki asli di tubuhmu, kenapa ada jenis ki lain yang disuntikkan ke dalam dirimu? Kiwer.
Aku akan menyerahkan semua kekuatanku padamu sekarang. Kamu harus berlatih keras di masa depan. Jangan kecewakan aku, oke? Pergi-pergi. Hei, mengapa kamu tidak bicara? Ying merasa tidak enak untuk bicara, jadi jangan memaksanya. Karena kamu tidak mau bicara. Saya pikir ketika lukamu membaik, kamu harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Kami tidak suka orang luar mengganggu kami, tahu? Ya, Bu. Hahaha. Ibu dia baru saja bangun. Hei, siapa namamu? Aku Song Shenkyu. Song Shenkyu. Namamu terdengar bagus. Kamu sudah mencari Song Shenkyu selama 3 bulan, tapi bahkan tidak bisa menemukannya. Apa kamu berharap pedang Xianxia jatuh ke tangan orang lain? Ya? Jangan khawatir pemimpin. Kami tidak bisa menemukan pedang Xianxia. Tidak ada orang lain yang bisa menemukannya. Benarkah? Setelah Song Shenkyu menghancurkan sekte pisau gila, apalagi para pendekar bela diri, bahkan istana kekaisaran, Lan juga mengirim banyak orang untuk mencari. Tapi mereka tidak bisa menemukan pedang Xianxia dan anak itu. Perlebihan. Song Shenkyu dan pedang Xian Ajian seolah-olah lenyap begitu saja. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Tuan, saya pikir masalah ini tergantung pada takdir. Ketika takdir belum datang. Ketika takdir datang, itu akan datang dengan sendirinya. Omong kosong. Itu omong kosong. Aku benar-benar apa gunanya menyimpan orang-orang yang tidak berguna seperti kalian. Sekarang aku bahkan tidak bisa menemukan satu orang pun. Maafkan aku. Mohon maafkan aku. Biar aku tanya. Untuk menemukan Bai Mei Sui dan putrinya, apakah itu juga tergantung pada takdir? Tidak. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan mereka. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan mereka. Si pelindung Dharma benar-benar tidak mengerti pentingnya ini. Raja racun dari sekte iblis berani berkhianat dan melarikan diri. Pemberontakan. Semuanya melawanku. Bai Mei Sui. Aku harus menangkapmu dan putrimu kembali. Guru. Sejak sesepuh Hua meninggal, Bai Mei Sui dan putrinya tidak punya niat untuk tinggal di sekte kita. Bahkan jika kita berusaha keras untuk membawa mereka kembali, mereka mungkin tidak bisa melayani agama kita. Mengapa tidak membiarkan mereka pergi saja? Apa katamu? Jika pemimpin memaksa menangkap mereka kembali, meski ilmu bela diri mereka tidak terlalu tinggi, tapi mereka ahli menggunakan racun, aku khawatir akan sia-sia kehilangan banyak master. Daripada menghabiskan begitu banyak tenaga, lebih baik pemimpin menunjukkan belas kasihan. Perkataanku juga untuk kebaikan sekte iblis kita. Bai Hu, kamu salah. Sekte iblis kita bukan tempat untuk datang dan pergi sesuka hati. Jika pemimpin membuat pengecualian, apa gunanya kultus kita? Bukankah ini akan membuat para pendekar menertawakan kita? Jinhu bijaksana. Tapi apa yang kamu katakan tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Dalam hal keahlian menggunakan racun dan keterampilan medis, Hua Nonging dan Bai Mei Sui lebih baik. Kultus kita bisa kehilangan mereka. Tapi kita tidak boleh membiarkan mereka jatuh ke tangan orang lain dan digunakan oleh orang lain. Para pelindung kiri dan kanan ada di sini. Kalian masing-masing memimpin 100 orang untuk membawa ibu dan anak itu kembali ke sekte iblis. Apapun yang terjadi, aku ingin melihat mereka hidup. Hidup atau mati. Ya. Ja, Profesor. Jika kamu tidak ditakdirkan untuk bersama mereka, jangan kembali. Pergi ke kuil dan jadilah biksu. Apakah kamu mengerti? Dimengerti, Tuan HMPH. Bukan ini anak yang bernama Song? Chang Song, kamu berencana mengeluarkan pemberitahuan pencarian.
Ya Tuan. Tuan, karena kita telah mengirim begitu banyak orang. Kita masih gagal. Saya ingin mengubah rakyat menjadi tentara. Dan menawarkan hadiah untuk membuat rakyat biasa menjadi mata kita. Dengan cara ini, mereka pasti tidak akan melarikan diri. Jaring yang telah kita pasang. Bagus. Lakukan saja seperti yang kamu katakan, Tuan. Seseorang terbunuh. Ah. Siapa yang menginjak kakiku? Minggir. Kamu bilang ibu dan saya dicari oleh pengadilan. Itu benar. Kamu bilang satu kubis Cina di pasar hanya harganya 1 wen. Kamu berdua dari Warriors Red Tail. Banyak orang bersaing. Kami tidak menyangka bahwa kami akan menjadi penjahat yang dicari. Paman tidak nyaman bagi kami untuk tinggal di sini. Saya takut kami akan melibatkanmu. Jangan khawatir, kamu berdua bisa tinggal di sini. Hanya saya dan Liu Er yang melihatmu belakangan ini. Siapa lagi yang melihatnya? Sama saja apakah kamu dicari atau tidak. Tinggal di sini dengan patuh. Jangan pergi kemana-mana. Itulah benar-benar bukan manusia. Pertama dia membunuh ayahku, dan sekarang dia tidak akan membiarkan aku dan ibuku pergi. Tidak, aku harus membunuhnya. Jangan bodoh. Ibu apakah kira hanya akan duduk di sini dan menang kemari? Dan ditangkap untuk hadiah? Hei Feng Er. Tuan Lan Zongyue terlalu berlebihan. Aku harus membalas dendam ayahku. Jika aku tidak membalas dendam ayahku, kamu bukan anak yang baik. Tapi jika kamu bertindak sembrono, kamu tidak akan mati. Feng Er, tuanku benar. Sekarang bukan waktunya untuk keputusan emosional. Yang paling penting sekarang adalah mencari cara untuk membersihkan nama ayahmu, agar kita bisa terbebas dari tuduhan tanggung jawab bersama. Roro. Hiji jelas-jelas difitnah sampai mati oleh Gubernur Lan. Kamu pikir dia akan memberimu kesempatan untuk membersihkan namamu? Ayahku pernah bilang, si Tualan itu tak ada duanya. Dan favorit Kaisar. Tak ada yang berani menantangnya. Tapi aku harus mencari kesempatan untuk membunuhnya. Tuanku. Aku sangat mengagumimu. Liu Er. Aku serius. Jika kamu benar-benar ingin membunuh Gubernur Lan, Aku membunuh pemberontak. Aku melakukannya untuk langit. tapi membunuh adalah hal besar. Ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar kabar. Pengumumannya bilang, seorang pria sendirian. Dia menghabisi seluruh sekte Mad Blade. Sekte Crazy Blade. Meskipun sekte Crazy Blade tidak seberapa. Tapi di dunia persilatan orang yang bisa menghancurkan. Seharusnya bukan orang tak dikenal. Siapa namanya? Aku lupa. Sepertinya Marga Song. 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 Song Hong. Tidak. Song Sheng Song. Song Shenkyu. Ibu. Aku ingin mencari Kak Song. Jangan terlalu impulsif. Ibu tahu kamu khawatir tentang Shenkyu. Tapi kamu juga dalam situasi sulit sekarang. Ibu Kak Song sangat jujur dan baik hati. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang sekaligus? Pasti ada kesalahpahaman besar. Ibu juga percaya pada karakter Shenkyu. Kalau begitu biarkan aku pergi mencarinya. Kenapa kamu selalu kekanak-kanakan? Kita berdua dicari oleh pengadilan. Jika kamu benar-benar tertangkap, dan kamu berakhir seperti ayahmu, bagaimana aku bisa hidup? Tidak, lihat Feng Er. Sekarang dengan ilmu bela diri yang diajarkan pamanku, aku bukan lagi wanita lemah. Aku tidak akan tertangkap dengan mudah. Tidak, kamu bahkan tidak tahu di mana dia. Di mana menemukannya? Itu tidak semudah yang kamu katakan. Ibu, pikirkanlah. Jika aku menemukan Kakak Song, dia pasti tidak akan tinggal diam. Maka aku akan lebih percaya diri untuk membalas dendam ayahku. Itu lebih baik. Tidak ada gunanya berbicara. Aku tidak bisa menjanjikanmu. Ibu, jangan terlalu keras kepala. Apakah kita harus bersembunyi di sini selamanya? Dan tidak pernah melangkah keluar dari halaman ini? Jangan bicara lagi. Ibu, aku berjanji padamu.
Aku akan pergi kali ini. Aku akan sangat berhati-hati. Dan aku akan kembali dengan selamat. Aku tidak ingin mendengar. Keluar. Ibu keluar. Kakak Song, kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Aku telah memakai giok ini sejak kecil. Jika kamu tidak keberatan, silakan terima ini. Kakak Song, mengapa kamu selalu menatap giok ini dengan bingung? Ini hadiah dari sahabat terbaikku. Sahabat terbaik, Kurasa aku harus pergi mencarinya. Aku harus pergi. kamu tidak bisa pergi. Energi internalmu belum stabil. Jika ada yang salah di jalan, apa yang harus aku lakukan? Tidak apa-apa. Non. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku koma. Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Hem, Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, tapi kamu menyelamatkanku. Sekarang aku sudah mengganggumu begitu lama. Aku benar-benar bersyukur. Aku benar-benar minta maaf terus mengganggumu. Kak Song, apakah kamu pergi karena apa yang ibuku katakan tadi? Sehingga kamu bersikeras untuk pergi. Tidak apa-apa, ibuku sebenarnya orang yang baik hati. Dia hanya menjaga jarak dengan orang asing. Jangan khawatir, lebih penting untuk memulihkan lukamu. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak bermaksud begitu. Anugerahmu yang menyelamatkan nyawaku. Aku sangat bersyukur. Aku sudah pergi dari rumah selama 3 bulan. Jika aku tidak pulang, aku takut ibuku tidak akan tenang. Itu benar. Bagaimana kalau begini? Kamu bisa menginap 1 malam lagi malam ini. Aku akan membeli beberapa makanan untuk melepasmu dan berangkat besok pagi, oke? Nona, Oke. Baiklah, aku pergi. hei gadis. Kamu adalah penyelamatku. Bolehkah aku tahu namamu? Nama belakangku Hua dan namaku Nonging. Hua Nonging. Ibu, Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan pergi? aku ingin membeli ayam untuk melepas Kak Song. Aku akan segera kembali. Jadi aku tidak memberitahumu. Maaf, Bu. Ini salahku karena mengabaikanmu. Berapa kali aku sudah bilang untuk memakai topi saat kamu pergi. Jika kultus iblis mengetahuinya, kamu akan dalam masalah. Aku akan dalam masalah. Terima kasih, Bu. Pergi cepat dan segera kembali. Mengerti? Aku akan segera kembali. Hei. Kak Song, bagaimana mungkin? Dia yang mengejarku.
Aku bilang, apakah kamu salah lihat? Tidak mungkin. Aku jelas melihatnya berjalan ke arah ini. Hanya ada satu jalan. Tidak mungkin tidak ada orang di sini. Mari kita cari lagi, ayo pergi. Aku dicari. Bagaimana mungkin? Nona, apakah kamu keliru? Aku yakin. Aku sudah memeriksanya beberapa kali. Orang di pengumuman itu adalah kamu. Yinger, apa yang terjadi? Pengumuman itu mengatakan, Kak Song. Dia membunuh lebih dari 70 orang sekaligus. Caranya kejam dan tidak manusiawi. Dia dicatat sebagai penjahat besar oleh pengadilan. Tapi, ini tidak mungkin. Kak Song sudah di sini selama 3 bulan terakhir. Bagaimana dia bisa pergi dan membunuh orang-orang dari sekte Magnife? Bagaimana mungkin seseorang berpura-pura menjadi aku untuk menghancurkan sekte Magnife? Apa yang terjadi? Song Shengqiu. Sepertinya kamu telah menyebabkan banyak masalah. Kuil kami terlalu kecil, tidak bisa menampungmu. Kami sudah terbiasa hidup menyendiri dan tidak ingin terlibat dengan dunia luar. Jadi tolong segera pergi. Jika kamu bersyukur karena kami menyelamatkan hidupmu, tolong jangan sebutkan. Jangan sebutkan keberadaan kami kepada siapapun. Jangan khawatir senior. Aku akan segera pergi. Aku tidak akan menyebabkan masalah lagi untukmu. Ibu. Kak Song sekarang adalah penjahat yang dicari. Berbahaya baginya untuk pergi. Mengapa kamu terburu-buru mengusirnya? Mengapa tidak menahannya beberapa hari lagi? Nona. Aku menghargai kebaikanmu. Sekarang aku dicari oleh pengadilan. Sangat tidak nyaman. Maaf merepotkanmu. Selamat tinggal. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Meskipun luka luar Anda sudah sembuh. Anda masih belum besar bahaya. Masih ada ancaman bagi hidup Anda. Jika energi internal Anda kacau, minumlah pil ini. Itu bisa sementara menstabilkan denyut ki Anda. Tetapi metode ini hanya mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Jadi saya menyarankan Anda untuk mencari master internal setelah keluar. Untuk membantu Anda mengatur napas internal. Saya mengerti. Terima kasih senior. Kakak Song hahaha. Kami akhirnya menemukan penjaga kiri dan kanan. Ternyata kalian berdua. Saya tidak menyangka kalau kalian akan bersembunyi di hutan belantara yang dalam ini, yang membuat kami mencari dengan susah payah. Dia memerintahkan kalian untuk kembali dan mengambil alih tahta. Atau kalian ingin kami mengantar kalian kembali? Pilih satu. Gadis cantik. Kamu dari sekte iblis. Tadi saya tidak menyadarinya. Orang ini, bukankah ini Song Shengqiu yang selalu dibicarakan pemimpin? Wah, kita dapat untung. Kita dapat 2 burung dengan 1 batu. Bukankah Song Shengqiu yang tidak bisa ditemukan di dunia persilatan disembunyikan olehmu? Lan Meisue, saya menyarankanmu untuk bijak. Bawa Song Shengqiu dan kembali ke markas kami bersama kami. Atau jangan salahkan kami jika kami tidak sopan. Cepat, Ibu. Kakak Song. Yinger, ayo pergi. Kejar. Berhenti, mau kemana? Kami ceroboh tadi, sehingga kalian bisa kabur. Kali ini tidak akan semudah itu. Bai Meisue, jangan terlalu berani. Makan ini, minum hukuman kembali bersama kami. Untuk menghindari melukai persahabatan kita. Aku tidak akan membiarkan mereka terluka. Kalau begitu jangan salahkan kami jika kami kasar maju. Anak nakal, biar aku lihat seberapa hebat kamu. Kak Song, kamu terlalu meremehkan diri sendiri. Kamu cepat pergi, aku yang akan menanganinya. Ibu bawa Shengqiu dan pergi cepat. Pergi. Cheng Ye, jangan biarkan mereka lari, oke? Ah.
Aku akan membawanya kembali ke markas. Kamu kejar mereka. Oke. Aku telah menyinggung Bai Meisue. Kak Song. Bagaimana kabarmu? Kak Song. Kak Song. Di mana obatmu? Kak Song, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah lebih baik? Lebih baik mari kita cari tempat untuk bersembunyi. Jangan bersuara. Dia belum pergi. Bagaimana dengan ibuku? Mari kita kembali dan lihat. Ayo pergi. Ibu. Ibu. Apakah ibuku di ruang bawah tanah? Tunggu sebentar. Lihat. Oh tidak, ibuku pasti sudah dibawa oleh mereka. Anak perempuan, jangan khawatir. Mari kita cari cara. Kenapa kamu tidak ikut aku kembali ke Xinjiang Manor dan lihat apakah pamanku bisa membantumu menyelamatkan ibumu? Aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Roro, Paman, kenapa kamu bangun begitu pagi? ayo sarapan. Wow, sangat mewah. Di mana Yufeng? Feng Er sangat terlambat hari ini. Aku akan pergi memanggilnya, kamu pergi saja dulu. Nyonya Jiugong. Nyonya Jiugong, ada kejadian besar. Apa yang terjadi lagi? Tuanku meninggalkan surat, meminta untuk mencari Song Shengqiu. Sekarang dia menghilang. Apa? Tuanku dan ibu. Sejak Feng Er tahu Song dicari, dia tidak bisa tidur. Dia dihantui mimpi buruk. Dia selalu bermimpi Song Shengqiu mengalami berbagai kesialan. Feng Er takut semua itu benar. Dan takut orang tuanya akan khawatir dan menghentikannya. Jadi dia pergi tanpa pamit. Maafkan aku karena tidak berbakti. Yu Feng bersujud dan pamit. Kamu sangat cantik. Liu Er mengatakan yang sebenarnya. Kami bertiga memang dicari. Katakan di mana Song Shengqiu. Aku benar-benar tidak tahu di mana Song Shengqiu. Jangan bersulang, jangan makan roti panggang. Laporkan pada pemimpin. Song Shengqiu diselamatkan oleh Noling tanpa sengaja. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dia. Selain itu, penjaga kiri dan kanan membawaku kembali ke sekte iblis. Aku kehilangan kontak dengan putriku. Aku tidak mungkin tahu keberadaan mereka. Kukira kamu adalah istri Raja Racun. Aku tidak berani mengambil nyawamu. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya lagi, aku akan tanpa ampun. Aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Tuanku, tenanglah. Baihu, apakah kamu ingin memberontak? Aku tidak berani. Tapi Bai Meisue tidak boleh dibunuh karena pengkhianatannya. Aku menyembunyikan Song Shengqiu. Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Aku dengar dari penjaga kiri dan kanan bahwa ketika Bai Meisue, Song Shengqiu sudah melarikan diri. Menurut akal sehat, Bai Meisue benar-benar.
Tolong tunjukkan belas kasihan. Ampuni nyawa Bai Meisue. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Setiap kata adalah benar. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Terima kasih karena tidak membunuhku, bangunlah. Terima kasih atas belas kasihanmu. Jangan berterima kasih terlalu cepat, karena kamu memohon untuk Bai Meisue. Kamu bertanggung jawab untuk menangkap Song Shinkyu dan mengambil pedangnya. Jika kamu tidak menyelesaikan tugas dengan cepat untuk membantuku mendapatkan pedang, aku akan meminta pertanggungjawaban. Terima kasih sesepuh Baihu karena telah menyelamatkan nyawaku. Nyonya jangan terlalu sopan padaku. Tapi pemimpin, dia sangat marah pada anak buahnya sendiri. Cukup membuktikan bahwa pemimpin sangat menginginkan pedang itu. Dan benderanya tidak tergoyahkan. Hal terpenting sekarang adalah, kita harus menemukan Song Shinkyu. Ngomong-ngomong, aku mendengar dari para penjaga kiri dan kanan bahwa Nongying melarikan diri bersama Song Shinkyu. Jika kamu bisa menghubungi Nongying, kurasa tidak akan sulit untuk menangkap Song Shinkyu. Aku benar-benar tidak tahu ini. Aku terlalu sibuk mengurus diriku sendiri. Aku bahkan tidak melihat ke arah mana mereka lari. Nyonya, aku tahu. Apakah kamu khawatir Nongying akan menderita jika tertangkap? Kamu bisa tenang tentang ini. Selama aku di sini, aku akan menjamin keselamatannya. Tujuan kita adalah Song Shinkyu. Selama kita menangkapnya, aku akan menemukan tempat aman untuk menempatkan Nongying. Aku tidak akan membiarkannya terluka. Bukan karena aku tidak mempercayaimu. Ying dan aku sudah terpisah. Kamu tahu bahwa kita tidak pernah terpisah. Nyonya, jika aku tidak sengaja membiarkanmu pergi sebelumnya, bagaimana mungkin kamu dan Nongying pergi dengan aman? Duoyong, tolong. Untuk ayah saya. Tolong selamatkan hidup saya dan ibu saya. Jika ada kesempatan di masa depan, Duoyong pasti akan membalas kebaikanmu. Sebenarnya, saya sangat berharap kalian berdua bisa tinggal di gereja. Tapi mereka tidak bisa lari jauh. Mereka pasti ada di sekitar sini. Kalian berdua cepat pergi. Jangan biarkan mereka menemukan kalian. Ayo pergi. Saya mendengar sebuah kabar. Tapi saya beritahu kamu. Kamu harus merahasiakannya. Dan kamu harus berjanji padaku, bagaimanapun juga. Kamu harus mencari cara untuk melindungi Tuan Lu. Tentu saja. Saya dengar dari Yinger bahwa Song Shinkyu akan kembali ke Shenzhen Sect untuk melaporkan keselamatan. Dan membuat rencana lain. Kakak Song, ada apa? Mari kita lihat. Cepat pergi. Kami tidak menyambutmu di sini. Jangan repot-repot dengan penjaga gerbang ini. Apa yang kamu katakan? Pergi dari sini. Kami hanya berdiri di sini. Kami tidak mencuri atau merampok. Mengapa kamu meminta kami pergi? Apa yang terjadi? Wakil pemimpin, siapa yang berani berteriak di sini? Mereka telah memblokir akses ke Shenjian Villa kami. Bahkan masuk dan keluar orang mereka juga memeriksa. Tidak peduli bagaimana bawahanku mengusir mereka. Mereka tetap tidak mau pergi. Kalian benar-benar keterlaluan. Ini adalah Divine Sword Manor. Kalian tidak diizinkan membuat masalah di sini. Saya menyarankan kalian untuk segera pergi. Kalau tidak, saya tidak akan bersikap baik pada kalian. Saya tidak bisa mematuhi. Lan telah memerintahkan untuk menemukan keberadaan Song Shinkyu. Asalkan kau menyerahkan Song Shinkyu dengan patuh, kami akan pergi. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Suamiku dan anakku secara tragis jatuh dari tebing. Sekarang kalian mempermainkan aku seorang janda. Anakku hilang, dan nasibnya tidak diketahui. Apakah kalian tahu bagaimana perasaanku sebagai seorang ibu? Aku lebih khawatir tentang dia daripada siapapun. Kenapa kalian tidak percaya padaku? HMPH kau adalah ibunya. Pasti kamu mencegahnya dan menutupi kesalahannya. Song Shinkyu adalah penjahat. Dia menghancurkan Mud Blade Set tanpa menyisakan satupun korban hidup. Penjahat seperti itu, semua orang harus menghukumnya. Kami hanya menjalankan perintah. Tolong kerjasama. Jangan mempersulit kami. Apapun yang kalian katakan, aku percaya pada anakku. Dia tak mungkin melakukan hal sekeji itu.
Ini terakhir kalinya aku memberitahumu. Song Shengqiu benar-benar tidak ada di Divine Realm Gate. Jika kalian masih tidak percaya, teruslah berjaga di sini. Tengah malam sangat dingin. Mari kita lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Jaga gerbang dengan baik. Jangan biarkan orang-orang ini masuk ke villa. Saudara ipar, ayo masuk. Ibu, Saudara Song, kau tidak boleh ke sana. Jika kau pergi, kau pasti akan ditangkap oleh orang-orang itu dan juga akan membahayakan keluargamu. Rencana besar membutuhkan kesabaran besar. Mari kita cari tahu dulu siapa yang menjebakmu sebelum kita membuat rencana selanjutnya. Saudara Song, aku benar-benar minta maaf. Aku pikir dengan kembali ke Divine Sword Manor, aku bisa menemukan pamanku untuk menyelamatkan ibumu. Aku tidak menyangka. Tapi sekarang aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. tidak apa-apa. Tujuan Fox Demon adalah agar ibuku mengambil alih tahta. Mungkin dia tidak akan membunuh ibuku. Tapi ibuku selalu acuh tak acuh pada ketenaran dan kekayaan. Dia ingin hidup menyendiri. Kurasa dia tidak bisa melakukannya sekarang. Nona Hua. Jangan panggil aku Nona Hua. Panggil saja aku Nonging. Sekarang hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Mengapa tidak biarkan aku membantumu? Jangan meremehkanku. Aku sangat pintar. Setelah aku membantumu membersihkan namamu, kamu bisa meminta orang-orang dari sekte Xinjiang untuk menyelamatkan ibuku. Selain itu, ki sejatimu masih sering tidak terkendali. Aku bisa merawatmu. Jika semua pil sudah habis dan belum menemukan obatnya, apa yang harus kita lakukan? Itu saja yang bisa kita lakukan sekarang. Ketika lukaku sembuh, aku harus menyelesaikan masalah dengan Ouyang Xiuluo untuk membalas dendam ayahku. Aneh. Mengapa Song Shengqiu tidak membawa pedang Xianxia? Mungkinkah dia difitnah? Lupakan saja. Lebih baik aku tidak membuat mereka curiga. Mari kita terus mengikuti mereka. Tolong, berhenti. Cepat, jangan lari. Berhenti di sana. Jangan lari. Cepat. Berhenti, jangan lari. Berhenti. Jangan lari, kamu mau kemana? Hei, kamu mau kemana? Jangan ambil barangku. Itu milikku. Hei. Jangan ambil uangku. Bukuku. Bukuku adalah uang perjalananku ke Beijing. Perampok kalian. Orang macam apa? Itu milikku. Bunuh dia dan siapkan kuda. Tidak. Siapa itu? Bunuh dia. Pergi dari sini. Ayo. Itu milikku. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Kamu harus lebih berhati-hati saat sendirian di luar. Terutama uang. Jangan sembarangan menunjukkannya, mengerti? Saya mengerti.
Hei Nona, tunggu. Nama belakang saya An untuk keamanan. Dengan satu karakter G dengan radikal MA. Boleh saya tahu nama Anda? Saya dipanggil. Panggil saja saya Kakak 13. Kakak 13. Tunggu. Kakak Song, di sini sedikit orang. Kamu bisa beristirahat di sini sebentar. Saya akan membeli makanan. Mari kita isi perut sebelum melanjutkan perjalanan. Hati-hati. Apa yang kamu lihat memang Song Shengqiu. Memang benar begitu dia masuk kota. Orang kita sudah mengawasinya. Saya sendiri yang memastikannya. Dan tidak ada kesalahan. Ayah menyuruh saya menangkap Song Shengqiu sendiri. Saya ingin mengambil kembali pedang Sisia sendiri, agar semua sekte tahu bahwa Ouyang Manor kita tidak hanya bergantung pada pengadilan. Tidak. Terlalu berisiko jika kamu pergi sendiri. Raksasa hitam dan putih. Kamu pergi dengan Xuan Er. Hati-hati. Ya. Lihat bagaimana kamu makan begitu. Pasti kamu sangat lapar. Saya sedikit lapar. Jadi saya tersedak. Saya kenyang. Tapi ini pertama kalinya saya merasa kue kukus begitu enak. Saya benar-benar merasa kasihan padamu jika saya tidak dicari. Kamu tidak harus menderita bersamaku. Kak Song, tolong jangan bilang begitu. Aku sudah sangat bersyukur kamu setuju untuk menyelamatkan ibuku. Jangan terlalu banyak berpikir, besok pagi kita masih punya perjalanan panjang. Ayo, minum air dulu. SST. Ada yang datang. Lihat. Lihat, pria hangat itu belum lari jauh. Kak Song, kita pisah dulu. Aku yang mengalihkan perhatiannya. Kamu yang menyelamatkan ibuku. Aku tidak bisa membiarkan kamu mengambil risiko ini. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Siapa di sana? Kak, itu orang-orang dari sekte iblis. Ah, Kak Song. Kenapa kamu tidak pergi? bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Song Shengqiu, aku tidak menyangka dalam beberapa bulan saja. Ilmu bela dirimu sudah meningkat pesat. Pasti pedang Xianxia dan buku pedoman pedang keluarga Ouyang kami sangat membantumu. Serahkan pedang Xianxia dan buku pedoman pedang itu. Kalau tidak hari ini, kamu tidak bisa kabur. Pedang abadi itu tidak ada di tanganku sama sekali. Tapi aku ingat apa yang kamu lakukan pada ayahku. Baiklah, hari ini, aku akan membuatmu tahu seberapa kuat aku.
Ah, Kak Song. Laporkan pada pemimpin. Kemana Song Shengqiu pergi? Katanya dia pergi ke selatan. Dan belum menetap. Hamba ini mohon izin. Hamba juga ingin mengikuti. Kalau begitu kalian pergi bersama. Aku akan menunggu kabar baik. Jangan mengecewakanku. Ya. ah, ah, ah. Semuanya hancur. Untungnya teman itu membantu kita tepat waktu. Kalau tidak, kita pasti sudah jatuh ke tangan Ouyang Xuan sekarang. Kakak Baihu adalah orang yang paling baik di sekte iblis. Adalah orang yang paling baik. Nong Ying. Aku tidak menyangka penilaianmu padaku setinggi itu. Tidak sia-sia aku setia padamu. Ayo pergi. Aku malu karena tidak bisa membawa Song Shengqiu kembali. Guru. Bukan salah Tuan Muda. Kalau saja Cheng Yaojin tidak tiba-tiba muncul. Kita pasti sudah membawa Song Shengqiu kembali. Apa sebenarnya yang terjadi? Guru itu adalah sesepuh sekte iblis White Fox. Kami bertiga melawan satu orang, tapi tetap kalah. Silakan hukum saya. Guru pedang Taya ini ditempa oleh leluhur keluarga Ouyang. Dan dapat semakin Raja, Chu Yao dari Chu. Anda tahu berapa banyak usaha yang telah dikirkan? Untuk mendapatkannya kembali? Hahaha. Meskipun pedang Taya ini tidak sebagus pedang Xianxia, tapi tetap saja raja dari segala pedang. Xuan ambillah pedang ini, dan kamu harus menemukan pedang Xianxia. Ya. Konfusius berkata. Dan ketidaktahuan adalah ketidaktahuan. Ya benar, Konfusius berkata. Itu menyenangkan. Maaf. Kenapa kamu di sini lagi? Kalian bajingan, kita bertemu lagi. Kenapa kalian selalu menyusahkan saya? Kalian tidak pergi ke kota untuk mencari tahu. Di kota ini tidak ada yang tidak bisa kami rampok. Ya kemarin kamu beruntung. Hari ini bos kami akan datang sendiri. Bahkan jika satu pasukan tentara datang, tidak ada gunanya. Serahkan uangnya dengan cepat. Untuk menyelamatkan kita dari masalah. Apa kalian tidak peduli hukum? Apa yang terjadi? Aku tidak percaya. Di siang bolong, kalian berani merampok warga? Nak, kamu nggak sabar hidup ya. Kayaknya orang ini terlalu banyak bicara. Bawa dia pergi. Iya, lepasin. Tolong aku. Diamlah. Tolong. Geng Caidao lagi nih. Iya, tentara aja nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Iya, kita harus gimana? Berantakan banget. Si Scholar itu kayaknya bukan orang sini ya. Iya, kalau dia dibawa sama geng Caidao, kayaknya dia bakal nggak baik-baik aja kali ini. Tunggu, UM. Kamu bilang geng Caidao nyulik seorang Scholar tadi. Kamu nggak lihat? Mereka pergi ke arah mana? Ke sana. Terima kasih. Bro, gue balik nih. Si abang ke-6 udah balik. Bro, kita dapat hasil gede nih. Lanjutin aja. Hei sini. Lanjutin aja. Yang ini ayo minum.
Habiskan kerja bagus bro, habiskan. Bro, ayo kita minum. Oke, hahaha. Kamu ngapain? Kamu bawa gue kemana? Kamu ngapain? Lepasin gue. Ini skolar dari kemarin. Lihat. Lepasin gue. Kamu bawa gue kemana? Lepasin gue. Bosnya itu dia. Tolong lepasin gue. Kamu mau apa? Cepetan pergi. Jujur aja dan naik. Enggak. Jangan lepasin gue. Ah, jangan. Tidak. Lepaskan aku. Lihat betapa takutnya anak ini. Aku mohon lepaskan aku. Kenapa kamu tidak lari? Aku mohon lepaskan aku. Hei, aku dengar kamu punya bodyguard perempuan. Di mana dia? Kenapa dia tidak datang menyelamatkanmu? Hahaha, kamu kaya kan? Karena kamu tahu aku punya bodyguard perempuan. Kenapa kamu tidak segera melepaskanku? Kembalikan uangku. Kalau tidak ketika Shishimei datang, dia akan menghancurkanmu. Lepaskan aku, hahaha. Ah, aku sangat takut. Kamu benar-benar kutu buku. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu hampir akan direbus. Hahaha. Apa yang akan kamu lakukan? Kalian. Apa kamu bercanda? Nah. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Aku sudah lama tidak makan daging. Hari ini, aku akan membuat pengecualian. Aku akan menambahkan satu hidangan untuk semua orang. Kulitku tebal dan berdaging. Aku tidak enak, aku tidak mau. Tolong jangan. Hahaha, sekarang kita punya daging untuk dimakan. Wow. Aku bukan. Bos, dia adalah bodyguard si anak bodoh itu. Aku bukan bodyguardnya. Aku si Sanmei. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu berani menyakiti adikku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang baik. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Dan memasukkannya ke penjara. Kamu pandai bicara. Hari ini aku akan memukulmu sampai gigimu hilang. Kenapa kamu bicara seperti pejabat itu? Berani sekali seorang gadis kecil begitu sombong. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kalau ini tersebar. Bagaimana kita bisa bertahan di jalan ini? Aku Shisanmei akan memberantas kejahatan hari ini. Cepat. Ikuti Tuan Muda. Bukankah dua orang di depan itu bawahan Lan? Ya, yang kiri adalah Chang Song. Dan Han Feng di kanan. Kenapa mereka di sini? Berhenti. Tuan Muda Ouyang. Letnan Chang Song. Tuan Muda Ouyang. Apakah kalian berdua juga pergi ke selatan mencari Song Shenkyu? Ya, kami telah melakukan perjalanan ke selatan. Kami sudah memasang mata-mata dan memasang pemberitahuan pencarian. Saya yakin kabar baik akan segera datang. Kalau begitu, kenapa kita tidak melakukan perjalanan bersama? Dan kita bisa saling menjaga. Dan saling membantu.
Hei 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 hei. Wow, hahaha. Kamu gadis yang cantik. Hari ini aku akan mengalahkanmu. Dan kamu akan menjadi istriku. Baiklah, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Maka kamu bisa menggunakan senjatamu. Kepingan salju berterbangan. Yao Ming. Yao Ming, tahanlah. Saudara-saudara, tolong maafkan kami. Tolong maafkan kami, aku salah. Ikat dirimu dengan cepat. Tolong maafkan kami. Aku tidak akan melakukannya lagi. Bagus, kita akan hidup bahagia mulai sekarang. Piu King Ka. Tidak disangka seorang pahlawan wanita akan menghancurkan geng Cai Dao. Dia benar-benar wanita yang tidak kalah dari pria. Kamu pantas pahlawan. Bolehkah aku tahu namamu? Namanya adalah Shisan Mei. Saudara ke-13 pahlawan wanita. Pahlawan wanita, Shisan Mei. Pahlawan wanita, Shisan Mei. Ingsan itu hebat. Shisan Mei, tunggu aku. Pahlawan wanita Shisan Mei. Kamu cerewet sekali. Lagi pula itu bukan nama aslimu kan? Cepat pergi ke kantor pemerintahan. Shisan Mei. Cepat. Jujurlah. Cepat, apa yang kamu lakukan? Cepat. Cepat. Cepat, jujurlah. Cepat, kita sudah di kantor pemerintahan. Cepat. Kamu akan menderita ketika masuk ke kantor pemerintahan. Apakah kamu menangkap orang-orang dari geng Cai Dao ini? Bagaimana mungkin? Saya hanya seorang pelajar. Ini pahlawan wanita. Ah. Hei Shisan Mei. Tunggu aku. Shisan Mei. Hei Shisan Mei. Mengapa kamu langsung pergi? Kamu sudah mendapatkan uangnya kembali. Perampoknya sudah dibawa ke kantor pemerintahan. Mengapa kamu masih mengikutiku? Saya pikir. Saya ingin mengatakan. Apa yang ingin kamu katakan? Saya pikir. Kamu mau kemana? Di sini, kamu pergi ke utara. Yura. Oke, saya akan ke Beijing untuk mengikuti ujian. Kenapa kita tidak bepergian bersama? Ayo pergi bersama. Hei, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya berpikir kamu ahli dalam bela diri. Kalau kita berdiri, orang jahat di jalan. Saya tidak akan takut denganmu. Tapi jangan khawatir, saya Anji, tidak akan pernah mengambil keuntungan darimu. Aku akan menanggung semua biaya perjalananmu. Bolehkah aku meminta pendapatmu, pahlawan? Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah pengawalmu? Berani-beraninya aku? Aku hanya ingin memiliki teman di perjalanan. Sehingga kita bisa saling menjaga. Mari berteman. Oke, tapi aku tidak perlu kamu mentraktirku. Pahlawan wanita. Kue ini selalu untukmu. Terima kasih banyak, pahlawan. Terima kasih, Tante. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kak Song. Kenapa kita tidak menginap di sini semalam dan kita akan pergi besok? Oke, kamu pasti lelah hari ini. Kamu harus istirahat lebih awal. Kak Song, jangan sentuh aku. Aku takut akan menyakitimu. Hahaha. Oh tidak, obatnya habis. Baru saja pecah. Apa yang harus kita lakukan? Kak, tahan. Aku akan pergi memetik herba untukmu. Hahaha. Lapor Tuan. Seorang pengintai melaporkan bahwa mereka melihat Song Shenkyu pergi lebih dulu, tanpa penundaan. Mari kita tangkap dia dengan cepat.
Kakak Song, apakah kamu merasa lebih baik? Ah, jauh lebih baik. Aku benar-benar minta maaf. Aku telah merepotkanmu. Bagaimana mungkin? Aku sudah bilang sebelumnya, aku akan merawatmu dengan baik. Nongying, Kak Baihu. Kak Song, aku akan pergi keluar dan melihat-lihat dulu. Nongying, Nangjing, Kakak Baihu, kenapa kamu di sini? Ouyang Sun dan orang-orang dari kantor gubernur, mereka datang untuk menangkapmu. Kamu harus segera pergi. Hanya ada satu jalan keluar. Kemana kita harus pergi? Sepertinya kita tidak bisa menghindari pertempuran sengit. Sembunyi sebentar. Aku akan menghadapi mereka. Kamu manfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana denganmu? Kalau tidak terjadi apa-apa. Aku bisa menangani orang-orang itu. Kakak Baihu, kamu sudah membantu Nongying lagi. Aku tidak bisa membalas budimu. Tidak ada waktu untuk menunda. Aku akan bawa Kakak Song pergi sekarang. Kakak Baihu, hati-hati. Kakak Song, ayo kita cepat pergi. Kenapa kamu buru-buru pergi? Kakak Baihu bilang, Ouyang Xuan dan orang-orang dari kantor gubernur sudah datang. Kita harus pergi sebelum mereka mengepung kita. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melarikan diri. Ayo pergi. Nongying. Ibumu dan kamu yang menyelamatkanku. Sekarang ibumu ditangkap oleh sekte iblis lagi. Secara logis, aku tidak bisa membiarkan kamu terlibat karena aku lagi. Ouyang Xuan dan orang-orang dari kantor gubernur datang untukku. Aku harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Jangan takut. Titik akupuntur ini akan terbuka dalam waktu kurang dari 1 jam. Akan terlepas sendiri. Tapi kamu harus ingat, jangan datang padaku setelah titik akupuntur terbuka. Larilah sejauh mungkin. Kenapa kamu begitu bodoh? Bukankah seperti mencari mati kalau keluar sekarang? Kembali Kakak Song. Kenapa kamu sendirian, Nongying? Ketika kita bertemu Song Shenkyu, kita akan mengepungnya dari 2 sisi. Hari ini dia tidak bisa melarikan diri. Hei Bai Luosa sedang mengepung dari belakang. Yang lain ikuti aku. Song Shenkyu. Tahu bahwa kita di sini untuk menangkapnya. Dia masih berani berdiri di sini terang-terangan. Ada jebakan. Tidak apa-apa, tangkap saja dia. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan dia, mari kita kejar. Aku tidak ingin melibatkan Nuoying lagi. Aku menekan titik akupunturnya dan menyembunyikannya di dekat sumur. Ouyang Xuan dan orang-orang dari kantor gubernur mengejarku, sementara aku menghadapi mereka. Bawa Nuoying pergi dari sini. Dengan kemampuanmu untuk menghindari mereka dan melarikan diri, seharusnya tidak sulit. Bagaimana denganmu?
Jangan khawatir, aku akan mengatasinya. Mereka pikir pedang sia-sia dan manual pedang ada padaku, jadi mereka tidak akan menyakiti aku. Kakak Baihu. Nuoying dalam perawatanmu. Sampai jumpa lagi. Tunggu. Tunggu, ada apa? Jika aku adalah Ouyang Xuan, untuk mendapatkan lokasi pedang sia-sia darimu, aku bisa memotong tendonmu dan memotong jarimu, sementara kamu sadar, dan menghancurkan tulangmu satu persatu. Meskipun kamu tidak akan mati untuk sementara, tapi kamu pasti tidak akan merasa baik. Aku tahu semua hal yang kamu katakan. Tapi aku tidak ingin melibatkan siapapun. Aku tidak menyangka kamu memiliki semangat kepahlawanan. Yah, daripada mengandalkan dirimu sendiri, lebih baik dengarkan aku. Setidaknya kamu bisa keluar dari sini. Kakak Baihu. Terima kasih telah membantuku begitu banyak, tanpa mempedulikan keselamatanmu. Untuk menyelamatkanku. Semua yang kamu lakukan untuk Shengqiu akan mengingatnya dalam hatiku. Suatu hari, aku pasti akan membalas budi penyelamatanmu. Jaga dirimu baik-baik. Jin Damao. Kita sudah hampir mencari seluruh hutan, tapi kita bahkan tidak menemukan seekor kelinci pun. Apakah kamu yakin mata-mata itu bilang dia ada di sini? Song Shengqiu benar-benar datang ke sini. Biar kukatakan padamu, kalau kita kembali dengan tangan kosong kali ini, kita tidak bisa menjelaskan pada pimpinan. Ayo. Aku tahu kamu sangat ingin menangkap Song Shengqiu untuk pamer pada pimpinan, tapi kukatakan padamu, terburu-buru malah membuat pekerjaan sia-sia. Selain itu, Cao Cao akan datang saat kamu menyebutnya. Waktunya Song Shengqiu tidak tepat. Aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Apakah kamu bisa melarikan diri dengan lancar? Itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Jangan biarkan orang lain menangkap Song Shengqiu dan mulai. Jangan berkelahi menangkap Song Shengqiu, itu penting. Baihu, apa yang kamu lakukan? Kamu pura-pura jadi Song Shengqiu untuk mempermainkan kami. Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun Song Shengqiu berasal dari keluarga bela diri, tapi dia masih baru di dunia bela diri. Dia tidak mungkin melarikan diri sendiri. Aku pura-pura jadi Song Shengqiu untuk menangkap mereka semua. Tuhan tahu sekelompok idiot jatuh dari langit dan benar-benar mengira aku yang asli. Kalian sangat buta. Baihu, apa maksudmu? Apa kamu bahkan tidak mengutuk orang-orangmu sendiri? Baihu, setidaknya kamu harus memberitahu kami. Kamu membuat kami membuang waktu di sini. Kalau Song Shengqiu melarikan diri, bukankah kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pedang sia-sia? Kalau pimpinan menyalahkan kami, bagaimana kami bisa menjelaskan padamu? Elder Jinhu, jangan terus membicarakan pedang sia-sia. Pedang abadi, itu adalah pusaka keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan jika sayangnya hilang, itu tetap milik keluarga Ouyang kami. Bahkan jika pimpinanmu menginginkannya, dia tidak bisa mengambilnya dari kami. Haha, pedang sia-sia sudah bertahun-tahun berada di kolam abadi. Jika benar itu milik keluarga Ouyangmu, pastinya sudah kau ambil dan taruh di kuilmu. Hari ini, kita tidak akan berkelahi memperebutkannya. Aku malas bicara omong kosong denganmu. Ketika kita menemukan pedang sia-sia, aku punya banyak waktu untuk menyelesaikan urusan denganmu. Ayo pergi. Sekarang, semua orang sudah pergi.
Dan petunjuknya hilang. Ini semua karena kamu Bai Hu. Baiklah, baiklah. Kita berbat di sini. Apa gunanya? Mereka bilang Song Shengqiu sedang bepergian ke selatan. Kita harus manfaatkan kesempatan ini untuk menyusul. Jangan sampai keluarga Ouyang mendahului kita. Sudah begini. Ayo cepat kita lanjutkan perjalanan. Kenapa kamu tidak pergi? Kamu pergi saja dulu. Aku harus ganti baju ini dulu. Agar orang lain tidak mengira aku Song Shengqiu. Bukankah itu mencari masalah? Aneh, Song Shengqiu jelas bilang Nongying ada di sini. Kenapa tidak ada seorang pun di sini? Bukankah ini jepit rambut Nuomi? Aneh, kemana perginya? Kakak 13, kakak 13. Tang Waku. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Aku benar-benar tidak bisa mengikuti. Kamu ini laki-laki dewasa, tidak bisa bicara begitu. Aku tidak pernah latihan bela diri. Jadi tidak bisa berjalan secepat kamu. Kalau tahu kamu berjalan begitu lambat, seharusnya aku tidak setuju pergi bersamamu. Aku keluar kali ini untuk mencari seseorang, bukan untuk jalan-jalan. Aku bilang kalau kamu masih berjalan begitu lambat, aku akan tinggalkan kamu. Baiklah, baiklah, aku mengerti. Hei Shisanme. Hei. Tunggu aku. Lihat ini. Kamu hanya mengambil 100 tael. Lihat yang ini. Ada wanita. Mengapa bahkan Yu Feng dan yang lain dicari? Apa yang terjadi? Shisanme, tunggu aku. Shisanme, pelan-pelan. Jangan jalan terlalu cepat. Kalau kamu terus jalan pelan-pelan, aku benar-benar akan meninggalkanmu. Aku akan jalan lebih cepat lain kali. Hei, kamu lari lagi. Tunggu aku. Tunggu aku. Sungguh, Shisanme. Aku akhirnya menyusulmu. ayo pergi. Hei, kamu masih lari. Kakak Shisan, aku tidak bisa lari lagi. Aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Aneh. Aku jelas melihat kakak Song di sini tadi. Mungkinkah aku melihat hal yang tidak ada? Shisanme. Ada apa? Di sini tidak aman. Ayo cepat pergi dari sini. Tunggu aku. Hei tuan, pelayan bawa teh. Silakan masuk. Tuan, hidanganmu sudah siap. Tuan, selamat menikmati. Ayo pesan lagi. Bos Sang, sudah lama kita tidak bertemu. Kamu bisa pergi sekarang. Baik. Ouyang Gongzik Mary. Kami sudah menyiapkan banyak orang di sekitar. Setelah Song Shengqiu muncul, away saja, kami bisa segera menemukan jejaknya. Selain itu, aku akan membawa Han Feng mencari malam ini. Kami pasti akan menangkapnya kali ini. Terima kasih Chang Song. Kami harus langkah lebih maju dari Sekte Iblis untuk menangkap Song Shengqiu. Ayo.
Bahkan orang dari Istana Yuxia dan Balai Basian ada di sini. Tampaknya orang-orang di dunia persilatan. Ini merebut pedang Xianxia keluarga Ouyang kami. Jangan khawatir. Dengan ini, tikus-tikus itu takkan bisa berbuat apa-apa. Benar. Dengarkan baik-baik. Kami diperintahkan oleh Gubernur Lan untuk menangkap Song Shengqiu. Jika ada yang mengetahuinya, kamu harus melaporkannya padaku segera. Jika ada yang berani menculik atau melindungi buronan secara pribadi, kamu akan lawan pengadilan. Dan Semlin keluarga akan terlibat. Apa kamu mengerti? Saudara Sheng, apa kamu mendengar anjing menggonggong di kamar ini? Aku tidak tuli. Bagaimana mungkin aku tidak mendengar gonggongan anjing sekeras itu? Hahaha, hewan tetaplah hewan. Hanya bisa membuli orang dengan kekuasaan. Lupakan saja dia. Beraninya kau menghina pejabat pengadilan? Mengapa kamu begitu marah, Nona muda? Kami hanya bilang ada anjing di kamar ini. Kami tidak menyebut kamu. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai seekor anjing? Kamu cari mati. Chang Xiaowei ini adalah penginapan. Tidak perlu berbat dengan mereka. Lagi pula kita punya misi penting. Jangan mengusik ular. Han Feng. Ikuti aku. Baiklah, tunggu sebentar. Mari kita berhenti minum. Sudah larut. Haruskah kita mencari tempat untuk tidur nyenyak? Bukankah ini penginapan? Kita bisa tinggal di sini saja. Kamu tidak tahu itu. Bisakah kita tinggal dengan nyaman di sini? Adalah tempat kita bisa merasa nyaman. Menara Peony. Berhenti bicara, ayo. Pelayan cek. Ini dia tuan. Selamat tinggal. Hai dua tamu, hati-hati. Raksasa hitam dan putih, kalian ikuti mereka. Pergilah dan ikuti mereka. Jangan biarkan mereka menemukan Song Shengqiu lebih dulu. Jangan beri ampun jika perlu, mengerti? Mengerti? Ya. Silakan berjalan pelan-pelan. Selamat datang kembali. Hai, santai saja tamu. Hai Tuan. Hai bos. Bagaimana cara kamu menjalankan restoran ini? Apa bebek panggangnya sudah siap? Akan segera siap, akan segera siap. Ini adalah bebek panggang rahasia yang Anda pesan. Silakan nikmati. Terima kasih. Terima kasih Tuan, hati-hati. Tahun berapa ini? Biksu semakin tidak terkendali. Hai, tidak apa-apa. Mengapa kamu peduli? Pergi bekerja. Baiklah, baiklah. Shisanmei. Sudah mulai larut, dan mulai gelap. Haruskah kita mencari tempat untuk beristirahat? Istirahat lagi? Mengapa tidak menyewa tandu untuk membawa kamu ke ibu kota? Lebih jauh dari yang aku tempuh dalam sebulan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Kakak Hisan. Aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Aku benar-benar takut padamu. Aku pikir sepertinya ada kuil di depan. Ayo pergi dan minta menginap semalam. Ah, kita masih harus berjalan? Amitabha. Dua dermawan. Saya merasa terhormat. Dan ingin menginap di kuil depan. Keberuntungan saya kebetulan seorang biksu di kuil Longyun. Seperti kata pepatah, kita ditakdirkan untuk bertemu. Silakan ikuti saya. Terima kasih Tuan. Silakan memimpin jalan. Silakan. Terima kasih Tuan. Saudari ke-13. Tuan, Baiklah. terima kasih Tuan. Saya melewatkan penginapan saat mengantar barang.
Saya ingin tahu apakah saya bisa menginap di kuil malam ini. Oh. Amitabha. Buddha Maha Pengasih, menolong orang lain. Membantu orang lain sama dengan membantu diri sendiri. Silakan datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Silakan. Nyonya silakan beristirahat di sini. Nanti kuil akan menyiapkan makanan vegetarian. Silakan datang ke ruang makan untuk makan. Baik, terima kasih Tuan. Selesaikan menyulamnya. Hei kakak, apakah kamu membeli bebek panggang? Kamu memang tukang makan. Kamu langsung lupa diri saat melihat makanan. Lihat apa ini. Berikan padaku cepat. Aku kelaparan, ambil ini. Aku beritahu kamu. Ada pekerjaan yang harus dilakukan malam ini. Benarkah? Benarkah si cendekiawan membawa banyak uang? Tentu saja. Apa aku akan berbohong padamu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Tentu saja tidak. Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ikuti saja aturan lama kita. Aku tidak perlu mengajarimu ini. Aku tahu. Serahkan padaku. Hari ini adalah hari keberuntungan. Bagaimana ya? Ada seorang gadis datang ke halaman tadi. Seorang gadis. Dia sangat cantik. Dan tubuhnya anggun. Aku yakin kamu akan meleleh saat melihatnya. Hahaha. Sepertinya kita akan beruntung hari ini. Menurutku, kita tidak beruntung. Tapi kita diberkati. Tidak hanya kita punya uang putih, tapi juga wanita cantik. Hahaha, bahkan dewa pun tidak bisa menandingi kita. Hei, jangan lari. Ayo, aku di belakangmu. Hahaha, tidak ada yang bisa lari. Mana? Mana? Aku menangkapmu. Tidak ada yang bisa kabur. Jangan lari, hahaha. Changxi. Kamu benar-benar santai. Tahukah kamu siapa aku? Lihat dia. Sheng Huayuanshen. Apa yang kamu lakukan di sini untuk merusak suasana hatiku? Kami tahu kamu sedang dalam cinta segitiga. Kami menebaknya dengan benar. Baguslah, aku tidak membiarkan Sheng Ba datang sia-sia. Li Gongzi, teruslah bermain. Aku ada urusan. Kamu bisa pergi sekarang. Ayo pergi. Apa? Apa yang kamu inginkan dariku? Bicaralah. Aku sibuk. Apa yang harus kamu lakukan? Aku bilang, Changxi, kamu juga harus menahan diri. Jangan bergaul dengan wanita-wanita itu sepanjang hari. Kamu adalah kepala sekte. Kamu harus melakukan sesuatu yang serius. Aku sudah melakukan hal-hal serius. Ada pepatah lama yang mengatakan, ada 3 tindakan tidak berbakti. Tidak memiliki keturunan adalah yang terbesar. Meneruskan garis keturunan adalah hal terpenting dalam hidupku. Tidakkah kamu baru saja melihat itu? Aku sedang memilih seorang gadis untuk menjadi istriku. Aku sedang melakukan hal yang paling serius dalam hidupku. Lalu aku ingin bertanya padamu. Untuk seseorang dengan standar yang begitu tinggi, wanita cantik seperti apa yang bisa menarik perhatianmu? Aku belum benar-benar memikirkan pertanyaan ini.
Sejujurnya aku telah bertemu dengan begitu banyak wanita. Tidak ada yang benar-benar menyentuh hatiku. Tapi aku percaya, aku akan bertemu wanita itu suatu hari nanti. Hanya dengan satu pandangan. Aku bisa sepenuhnya mencurahkan hatiku padanya. Tapi sayangnya dia belum muncul. Oke. Berhenti bicara omong kosong. Hari ini Yuan Sheng dan aku datang mencarimu. Hanya ingin kamu membawa kami ke gedung Peony. Dan bersenang-senang. Benarkah? Hei oh. Aku sudah tahu. Kalau kalian berdua datang padaku, pasti ada niat jahat. Aku sangat familiar dengan tempat-tempat seperti Menara Peony. Malam ini, aku akan membawa kalian berdua untuk melihat-lihat. Oke. Kak Chang Song, menurutmu apakah Song Shengqiu mungkin bersembunyi di sini? Kuil tua ini jarang dikunjungi. Kalian cari dengan teliti. Cari dengan teliti dan jangan sampai melewatkan petunjuk apapun. Sepertinya aku tidak bisa melarikan diri. Song Shengqiu, lebih baik kamu keluar dengan patuh. Kalau aku menangkapmu, kau akan celaka. Kak Chao Song tidak ada siapa-siapa di sini, dan tidak menemukan apapun. Oke, jangan buang waktu, ayo pergi. Maaf. Aku belum membalaskan dendammu. Tapi aku sendiri dalam bahaya. Aku berharap kamu bisa memberkatiku di alam baka dan segera membalaskan dendammu.